Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Di video kali ini kita akan membahas materi yang ada pada kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia pada pembelajaran yang pertama. Simak baik-baik sampai habis ya videonya. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, dan hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Jadi sangat banyak ya pengaruh cuaca yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena cuaca itu sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan yang kita lakukan. Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu dari Bali. Bacalah teks surat bentuk Dayu, bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Jadi, Dayu ini mendapatkan surat dari sepupunya yang ada di Bali, yaitu Komang. Isi surat Komang yaitu Denpasar 2 Agustus 2017 untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan, selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Jadi ini adalah isi surat yang dikirim Komang kepada Dayu. Sekarang kita akan merangkum isi surat yang telah kita baca tadi. Kita akan merangkumnya dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Jadi peristiwa itu terjadi pada tanggal 2 Agustus 2017 di Bali. Peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Jadi peristiwa yang diceritakan dalam isi surat itu adalah warga sekitar Gunung Agung yang sedang mengungsi. Kemudian, bagaimana menanggulangi peristiwa tersebut? Cara menanggulanginya seperti mengumpulkan pakaian dan makanan, kemudian diberikan kepada mereka yang sedang mengungsi. Kemudian, mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa itu terjadi karena warga ini sedang mengungsi sebab Gunung Agung ini mulai dalam keadaan waspada. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang mengalami peristiwa ini adalah Komang sepupu Dayu dari Bali. Setelah kita membuat rangkumannya tadi dalam peta pikiran, sekarang kita akan menuliskan hasil rangkuman dari peta pikiran yang telah kita buat tadi. Nah, di sini ini adalah contoh dari rangkuman hasil peta pikiran tadi. Pada tanggal 2 Agustus 2017, Komang sepupu Dayu membantu korban Gunung Agung karena warga sekitar Gunung Agung mulai mengungsi. Warga mengungsi karena status Gunung Agung mulai waspada. Komang mengajak Dayu untuk mengumpulkan pakaian dan makanan. Bagaimana membantu teman-teman yang terkena bencana alam?
Jadi di sini ada cara kita membantu teman yang terkena bencana alam, yaitu antara lain yang pertama, kita membantu mereka dengan menyumbangkan makanan dan pakaian yang masih layak dipakai untuk mereka. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi agar teman kita tidak putus asa ketika menghadapi bencana alam. Yang ketiga, kita itu harus menghibur mereka agar mereka tidak terlalu larut dalam kesedihan mereka karena ditimpa bencana alam. Yang keempat, kita juga bisa mengumpulkan sumbangan dari masyarakat sekitar, yaitu dengan cara melakukan penggalangan sumbangan atau penggalangan dana yang akan nantinya kita berikan pada korban bencana alam. Kemudian yang kelima, kita bisa mendoakan mereka agar korban bencana alam itu tidak mengalami banyak kesulitan. Seperti kita tahu bahwa biasanya di tempat pengungsian itu kadang beberapa pengungsi itu mengalami penyakit seperti diare, batuk-batuk, demam. Nah, kita berdoa agar sekiranya mereka tidak mendapatkan penyakit lagi pada saat mereka ada di tempat pengungsian. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah gambar beberapa relawan memberikan bantuan kepada para korban bencana alam. Nah, sekarang kita akan mengamati gambar. Coba perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Kita akan mengelompokkannya berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Nah, kita akan kelompokkan gambar-gambar ini ke dalam tabel berikut. Yang pertama di sini ada tabel kelengkapan cuaca panas, kemudian ada tabel kelengkapan cuaca hujan. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan yang termaksud dalam kelengkapan cuaca panas. Yang pertama itu ada es kelapa muda, kemudian ada jus buah, kemudian ada es pisang hijau, ada cendol atau dawet, ada topi, baju kaos, topi pantai, kemudian kipas angin, dan terakhir ada kipas bambu. Jadi ini adalah kelengkapan pada saat cuaca panas. Sekarang kita ke kelengkapan pada saat cuaca hujan. Ada jas hujan, ada jaket, payung, selimut, teh hangat, wedang ronde, bakso, sup ayam. Jadi ini adalah kelengkapan pada saat cuaca hujan. Nah, sekarang kita sudah mengelompokkan ke dalam cuaca yang sama. Dayu menceritakan isi surat Komang pada teman-temannya. Ia ingin sekali membantu pengungsi Gunung Agung. Dayu merasakan kesulitan yang dialami mereka. Dulu, Dayu sering mengunjungi keluarganya di Bali. Perjalanannya terasa sangat lama. Saat di perjalanan, Dayu sering bertanya, "Apakah kita sudah sampai, Ayah?" Ayah menjawabnya dengan sabar, "Kita baru menempuh setengah perjalanan, sayang. Berarti setengah perjalanan lagi kita akan tiba." Dayu berpikir, setengah perjalanan ditambah setengah perjalanan sama dengan tiba di tujuan. Nah, sekarang kita akan membantu Dayu mengerjakan penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama. Yang pertama, Ibu Dayu membawa 1 loyang kue bolu. Jadi di sini Ibu Dayu membawa 1 loyang kue bolu. Kita gambar secara sederhana. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Jadi kue bolu ini dipotong menjadi 4 bagian. Seperti ini. Di dalam bis, Dayu memakan 1 potong kue. Jadi Dayu memakan 1 potong kue. Di sini kita silang. Ini yang dimakan Dayu. Jadi Dayu itu memakan 1 potong kue dari 4 potong kue yang ada. Ayah pun makan 1 potong kue. Ayah juga memakan 1 potong kue. Jadi di sini juga ayah memakan 1 potong kue dari 4 potong kue yang ada.
Nah, berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan Ayah? Nah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah kue yang dimakan oleh Dayu dan Ayah. Nah, sekarang kita tambahkan kue yang dimakan Dayu dengan kue yang dimakan Ayah. Nah, sekarang kita perhatikan, pecahan ini mempunyai penyebut yang sama, yaitu masing-masing berpenyebut 4. Karena penyebutnya sama seperti ini, maka penyebutnya ini kita tidak perlu tambahkan, kita tidak perlu ubah, dan kita tidak perlu tambahkan juga. Jadi langsung saja kita tulis di sini penyebut 4. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah pembilangnya. Masing-masing pembilangnya 1 sama, tapi pembilangnya ini yang akan kita tambahkan. Nah, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi bagian kue yang dimakan oleh Dayu dan Ayah adalah 2/4. Seperti ini. Selanjutnya, di sini Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Jadi 1 batang coklat dibawa oleh Dayu yang berisi 10 potong coklat. Kita gambar secara sederhana dulu. Seperti ini. Oke. Di perjalanan, Dayu memakan 3 potong coklat. Jadi Dayu itu memakan 3 potong coklat. 3 potong coklat seperti ini. Jadi Dayu itu makan 3 potong coklat dari 10 potong coklat yang ada. Ibu memakan 2 potong coklat. Nah, ibu memakan lagi 2 potong coklat. Ini punya ibu ya. Jadi ibu makan 2 potong coklat dari 10 potong coklat yang ada. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Nah, di sini kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah, nah, karena penyebutnya sama, kita tidak usah menjumlahkan penyebutnya, langsung saja ditulis. Yang akan kita jumlahkan di sini adalah pembilangnya. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu adalah 5/10. Selanjutnya, Ayah membeli roti manis 1 balok. Roti dipotong menjadi 5 bagian. Membeli roti manis yang dipotong menjadi 5 bagian. Nah, ibu memakan 1 potong. Jadi ini bagian yang dipotong ibu. Jadi ibu itu memakan 1 potong dari 5 potong roti yang ada. Kemudian Ayah memakan 2 potong. 1, 2. Jadi Ayah ini memakan 2 potong dari 5 potong roti yang ada. Berapa bagian roti yang dimakan ibu dan Ayah? Nah, di sini kita tinggal jumlahkan. Karena penyebutnya sama, yaitu 5, maka langsung saja kita tulis penyebutnya 5. Nah, kita perhatikan pembilangnya, ada angka 1 dan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka bagian roti yang dimakan Ayah dan ibu adalah 3/5 bagian. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama berikut ini. Yang pertama, nah di sini karena penyebutnya sama, maka kita harus perhatikan kepada pembilangnya. Penyebutnya ini kita tinggal tulis saja ya. Jadi di sini penyebutnya 3. Penyebutnya 3 langsung saja tulis 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi untuk A ini 1/3 ditambah 1/3 sama dengan
2/3. Sekarang bagian B. Di sini ada 2/8 ditambah 3/8. Penyebutnya sama-sama 8. Langsung saja kita tulis 8. Sekarang kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 5/8. Sekarang bagian C. Ada 3/5 ditambah 2/5. Penyebutnya itu ada 5. Penyebutnya adalah 5. Sekarang kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Jadi hasilnya adalah 5/5. Sekarang bagian D. Ada 1/6 ditambah 2/6. Kita tulis dulu penyebutnya 6. Nah, sekarang kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2, 3. Maka hasilnya adalah 3/6. Sekarang bagian E. Ada 1/3 ditambah 1/3. Maaf ya, ternyata di sini tuh bukan 1/3. Yang ada di sini itu bagian E itu yaitu 2/7 ditambah 2/7 hasilnya. Jadi di sini kita perhatikan penyebutnya ada 7 yang langsung kita tulis 7. Kemudian 2 ditambah 2, 4. Maka hasilnya adalah 4/7. Nah, sekarang kita perhatikan bagian F. Penyebutnya sama-sama 10. Langsung kita tulis saja penyebutnya 10. Pembilangnya 4 ditambah 5. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 9/10. Nah, sekarang bagian G. Ada bilangan 3/9 ditambah 4/9. Sama-sama penyebutnya 9. Langsung kita tulis saja 9. Kemudian kita perhatikan pembilangnya. 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Maka hasilnya adalah 7/9. Sekarang kita perhatikan bagian H. Di bagian H ini ada 3 bilangan pecahan yang akan kita jumlahkan, yaitu ada 3/15 ditambah 2/15 ditambah 5/15. Masing-masing itu mempunyai penyebut 15. Jadi kita langsung tulis saja penyebutnya 15. Nah, sekarang kita tambahkan pembilangnya. Ada 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10. Maka hasilnya adalah 10/15. Nah, sekarang kita perhatikan bagian I. Di bagian I juga ini ada 3 pecahan. Ada 3 bilangan pecahan yang akan kita jumlahkan. Itu 2/8 ditambah 1/8 ditambah 3/8. Masing-masing itu mempunyai penyebut 8. Jadi langsung saja kita tulis 8. Kita perhatikan pembilangnya. Ada 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6/8. Ayu dan kawan-kawan akan membuat kegiatan penggalangan dana, juga pengumpulan barang untuk membantu saudara di Bali. Mereka akan membuat poster, isinya berupa pengumuman bagi warga sekolah. Semuanya diharapkan ikut serta dalam kegiatan ini. Yuk, kita bantu mereka membuat poster berhiasan menarik berupa garis, bidang, dan warna. Ini adalah contoh poster yang bisa kita buat untuk melakukan penggalangan dana. Nah, perhatikan, ini adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat poster tersebut. Ada kertas berukuran A3, kemudian ada penggaris, ada pensil, ada spidol atau krayon. Jadi langkah-langkah dalam membuat poster yaitu buatlah garis tepi dengan jarak 5 cm di sekeliling kertas. Yang kemudian tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster.
Lalu buatlah pola garis-garis pada tepi poster. Kemudian padukan pula dengan bentuk bidang-bidang datar. Kemudian berilah warna untuk pola garismu. Setelah hiasan tepi terlihat indah, bagian tengah dapat kamu tuliskan kalimat. Nah, ajaklah warga sekolah untuk mengumpulkan bantuan. Nah, pada saat kalian membuat poster untuk penggalangan dana atau pengumpulan barang-barang bekas, kalian jangan lupa memberikan informasi waktu pengumpulannya serta informasi di mana barang-barang itu akan dikumpulkan, sehingga poster kalian akan terlihat makin indah dan menarik. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.